kita harus pelajari dulu latar belakang rumah. Kenapa rumah itu bisa angker? Semua rumah yang angker ada setannya, pasti ada namanya sejarahnya. Pasti ada apa saudara? Ada sejarah. Pertama, tempat itu adalah kasus pembunuhan. Kalau yang dibunuh laki-laki, sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain. Mau kemana Hendro? Nah, nyempet. Makanya kalau satu rumah sering ada penampakan bayangan hitam, setelah itu ada penampakan roh. Nah, itu dulu pasti tempat pembunuhan. Nah, darahnya menuntut. Apa saudara? Darahnya apa saudara? Darahnya menuntut. Nah, kasus seperti ini, darah harus dihadapi dengan darah. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Nah, tidak ada darah yang lebih kuat melebihi darah Habil kecuali darah Yesus. Ingat, Habil dibunuh, darahnya bisa menuntut. Makanya semua kasus rumah angker itu darah yang menuntut. Nah, makanya dalam kasus rumah angker harus ada doa namanya darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Itu doa khusus. Nah, ini pengalaman bukan doktrin. Saya suatu kali pernah nangani satu kasus sebuah pabrik di Jawa Timur. Saya ini tentang Jawa Timur ini ada kenangan yang bagus, Andrew. Ini tak sejak gini-gini ya. Ada cerita. Saya dijemput ya kira-kira tahun lalu ya. Ada gereja, Pak Daud, ini ya ngisi khotbah, ngisi gini-gini. Oke, udah. Jemput di Solo. Atau dijemput di Solo, sopir itu batuk-batuk gini. Gitu loh. Udah toh? Saya datanya satu mobil sama saya sampai Ngawi. Di tol itu. Sopir gini, Pak, saya udah lepas masker semuanya. Saya ini sebenarnya isolasi mandiri, Pak. Hah? Bahkan di Jawa Timur saya tidak selalu, Pak. Saya kena corona, Pak. Tapi Pak Pendeta nyuruh saya untuk jemput Bapak. Hah? Sekarang gini, apa saya mau keluar dari mobil? Udah sampai Ngawi di tol ya? Saya ngomong sama dia, gimana Pak Daud? Ya lanjut aja dah, pasrah sama Tuhan aja udah. Sampai ke Surabaya, udah ngomong-ngomong, Pak Pendeta, itu sopirnya kena corona. Hah? Pendetanya menjauh ke saya toh? Jarak 3-4 meter gitu. Saya ngomong, kamu yang nyuruh akhirnya takut juga. Satu. Makanya saya Jawa Timur deh, saya lupa. Nah, jadi pabrik ini dulunya tempat pembantaian zaman PKI. Di situ banyak sekali penampakan-penampakan roh. Bahkan itu setiap jam 6 sore itu kabel itu bisa jalan sendiri-sendiri. Mesin jalan sendiri. Satpam aja sampai takut. Lebih baik dipecat daripada masuk malam katanya. Udah geger itu tempat. Panggillah pendeta. Ini pengalaman bukan doktrin. Begitu panggil pendeta. Panggil pendeta. Didoain demi nama Yesus, setan keluar. Kasih minyak urapan. Pendetanya keluar. Pendeta keluar, setannya masuk lagi dah. Sampai dipanggil pendeta, luar negeri, dalam negeri, ekspor import. Nah,
Sampai perusahaan itu ada namanya RUPS, bahas masalah setan. Kenapa? Kalau malam tidak kerja, kan pabrik ada 3 shift, pabrik rugi. Nah akhirnya mereka rundingan-rundingan gini, saya dipanggil. Saya doain yang pertama, demi nama Yesus setan keluar. Pak, Bapak jangan pulang dulu ya, karena yang sudah-sudah pendeta yang lain sama, gitu dah. Saya tunggu saudara, bener, besok kesurupan lebih banyak. Saya berdoa sama Tuhan, gimana caranya ini? Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, waktu doa dikasih ayat ini, dengan darah anak domba. Apa saudara? Dengan apa? Tapi ingat ya, ini kasus tertentu. Saya doa, saya pakai namanya anggur perjamuan kudus. Anggurnya asli, bukan sirup, Andrew. Waktu itu saya keliru beli wine yang angkanya tua. Saya masih ingat zaman itu ya 500.000. Itu dalam pelayanan pengusahaan setan paling tekor itu saya. Paling rugi itu. Kenapa? Wine asli. Aku sendiri aja hidup susah waktu itu. Waktu itu saya masih sekolah Alkitab saya. Udah, saya beli. Saya doain anggur itu, doa darah Yesus, sucikan ini, saya doa anggur itu. Ubah anggur ini menjadi darah Yesus untuk mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Ubah anggur ini, sucikan dengan darah Yesus menjadi meterai darah Yesus, meterai kuasa darah Yesus. Saya doa anggur itu jadi darah Yesus. Saya percikan anggur itu. Tapi ingat ya, ini kasus khusus, bukan doktrin. Bukan doktrin, ini pengalaman pribadi. Jadi tidak semua kasus harus sama, beda. Ada satu tempat, itu tempat di mana orang-orang PKI itu dibunuh di situ. Dan tempat itu ditanemin apa saja, mati. Saya lihat lubang itu, saya percikin dengan anggur kuasa dari Yesus itu. Saya doa. Setelah itu saya pulang, nunggu lagi 1 minggu. Setan itu keluar dan sampai sekarang tidak ada kasus lagi. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang harus dengan darah Yesus. Tapi ingat, ini bukan doktrin, ini pengalaman pribadi. Waktu saya dari tim pengamanan khusus dulu, kan sering ya jenderal dikirimin setan-setan tuh banyak banget. Saya masih ingat itu. Saya kalau doa bahasa roh, beliau senang sekali. Dikira mantra. Saya masih ingat itu. Saya ditanya sama dia, itu apa itu? Doa apa itu Pak Daud? Oh itu bahasa roh. Oh. Makanya setiap kali doa dia ngomong, yang itu doa itu lagi. Ya, kalau belum ada itu dia belum mantap gitu loh. Ya udah. Nah, setiap mobil-mobil untuk pengamanan khusus itu saya kasih percikin anggur perjamuan kudus. Dan beliau bukan orang Kristen. Dan terjadi di santet apapun tidak mempan. Jadi memang ada kasus-kasus tertentu itu dengan darah Yesus. Nah, kalau di gereja ada namanya anggur perjamuanku kudus. Nah, dari pengalaman situ saya mulai berpikir, wah ini kalau saya ajarkan pasti ribut ini. Pasti ribut. Karena hal-hal seperti ini kan kadang pro dan kontra. Makanya hal seperti ini sebenarnya saya tidak mau bahas. Karena pro dan kontra gitu loh. Tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Nah ini pengalaman pribadi. Makanya kadang orang berpikir, perjamuan kudus itu bisa enggak? Bisa. Nah
Tapi kalau saya bahas lebih dalam lagi, pasti ribut gitu loh. Jadi makanya saya tidak mau ribut itu. Makanya you percaya terserah, ya sudah. Karena apa? Pengalaman bukan doktrin. Tapi kasus-kasus tertentu yang berat loh ya. Itu dengan kuasa darah Yesus. Nah, saya gunakan perjamuan kudus. Jadi saya minta maaf sama yang ahli-ahli teologi ya, kalau kurang berkenan. Tapi pengalaman mengatakan demikian. Yang penting selesai. Jadi kalau saudara menghadapi satu kasus yang seperti Andrew bicara tadi, ya, bisa gunakan cara itu. Tapi ingat, saya tidak mau berdebat. Karena di lapangan seperti itu. Saya waktu di pengamanan khusus pun lakukan hal yang sama. Oke. Jadi kalau misalnya di rumah angker itu cukup kita gimana Pak Dot ini? Oleskan dengan darah Yesus atau Gini ya, cukup tergantung iman. doa? Ada yang pakai anggur perjamuan kudus, ada yang tidak pakai anggur. Kan tergantung imannya. Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Itu tanpa ngasih anggur perjamuan kudus. Tergantung imannya. Nah, tapi terus terang secara pribadi, saya kalau kasus yang berat sekali, apalagi dulu menyangkut keamanan negara ya, saya gunakan itu. Karena musuhnya kan terus terang ya, bukan dukun kelas lokal ya, ekspor import gitu loh. Karena waktu saya di pengamanan khusus dulu, itu menghadapi dukun dari Myanmar, Thailand, Tibet, India. Wah, kalau kelas udah pengamanan khusus sudah bukan kelas kecil-kecil, kampung-kampung, enggak. Itu dukunnya itu sampai ada yang dari China, Tibet, Nepal. Jadi itu waktu di pengamanan khusus itu, saya itu menghadapi kasus pengusiran setan, kasus pengamanan khusus di presiden ya. Itu sudah, maaf ya bukan kelas yang apa ya, lokal tuh enggak. Dan kelas berat semua. Dan waktu kelas berat itu, kuncinya satu saya gunakan. Perjamuan kudus. Boleh percaya atau tidak, silahkan. Tapi saya sudah membuktikan 10 tahun saya jaga presiden dan tidak pernah gagal dalam tugas. Nah, tapi hal ini kalau saya bicarakan ribut gitu loh. Tetapi kalau mereka sendiri yang terjun ya bingung juga. Karena kalau penting bagi saya penting selesai udah gitu. Oke?